Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market kripto, teman-teman. Secara khusus di minggu ini akan ada 4 event penting, teman-teman ya. Dan kita akan coba lihat 4 event pentingnya itu apa aja dan bagaimana situasi market kripto saat ini. Dan ya, ini akan menjadi big week sekali, teman-teman. Akan menjadi minggu yang besar. Jadi kalau misalnya kalian suka video market update untuk kripto secara khususnya, please leave a like videonya teman-teman, share videonya, dan pastikan kalian udah subscribe ke dalam channel ini biar kalian gak miss video-video mendatang gitu ya dari channel Michael Wine sendiri. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, ya. Coba kita lihat situasi market saat ini. Keadaannya seperti apa, teman-teman? Kalau kita lihat Bitcoin di area 108.300 sempat naik cukup signifikan kemarin malam, lalu saat ini lagi dropping, teman-teman. Kalau untuk Bitcoin, kalau kita lihat dari sini. Tapi nanti kita akan coba lihat secara outlooknya. Ethereum sempat ke area 3.900 di pagi ini, teman-teman, karena ini hari Senin juga pada saat saya buat video ini. Tapi lagi ada sedikit pullback ya. Kalau kita lihat secara 1 jamnya ada penurunan 1,3%. Dari 24 jam terakhir ada seperti Optimism mengalami kenaikan, Pancake, Avalanche, XPX masih cukup strong dalam beberapa minggu terakhir juga. Ada ENA juga naiknya cukup signifikan sekali. Kemarin juga pumpnya tuh besar sekali, teman-teman ya, untuk ENA. Lalu ada Hyperliquid, ada Story, dan beberapa kripto lainnya yang sebenarnya altcoins masih cukup positif kalau kita perhatikan ya. Secara fear and greed, kalau kita lihat overall, kita di area greed di area 75, jadi memang tetap harus waspada, teman-teman, karena altcoins lagi naik. Jangan hanya diliatin doang, teman-teman. Kalau udah profit, kalian bisa realisasikan, tapi sesuaikan dengan plan awal dari teman-teman sendiri gitu ya, karena risk profile teman-teman, money management itu semua di tangan kalian. Saya hanya memberikan outlook dan berita-berita terbaru juga yang harus diperhatikan ya. Seperti judul di video ini, kita membahas mengenai 4 event penting, 4 event besar di minggu ini. Nah, eventnya apa aja ya? Ini yang pertama, teman-teman ya. Kita coba satu-satu. Yang pertama adalah China dan Amerika ya, ada trade talks ya. Mereka lagi membicarakan tentang trade tarif lagi di Stockholm. Stockholm itu kalau nggak salah di Swedia. Ini baru mulai, teman-teman. Kita lihat mulai jam 8. Jadi ya kita akan lihat gitu ya. Mungkin dalam 2 jam, 3 jam mendatang akan ada sedikit movement pada saat mungkin ada results yang keluar dari trade talks ini. Ya, tapi kalau nggak ada ya bisa jadi ya mungkin besok ataupun nggak keluar sama sekali, itu pun juga bisa. Ini akan cukup penting, teman-teman ya. Apakah ini event bullish ataupun bearish, kalau to the point saya nggak tahu gitu ya. Karena kan ini tergantung apa yang akan dibicarakan di dalam trade talks ini gitu ya. Apakah tarifnya bisa dikurangi ataukah tarif ternyata malah dinaikkan. Terus ada katanya juga China dan US tarif itu mau di-extend 90 hari lagi gitu kan. Itu keputusannya bagaimana dan lain-lainnya itu akan dibicarakan di sini ya. Dan ini mungkin akan mempengaruhi market juga, khususnya market Bitcoin, market global sih semuanya ya. Bitcoin juga termasuk. Dan kita akan perhatikan ya. Itu event pertama, yaitu sudah lagi dilaksanakan gitu ya. Ini sedikit intermezzo juga, teman-teman, bahwa situasi market saat ini sebenarnya tuh cukup menarik ya. Karena kenapa? Karena kita bisa lihat Trump itu cukup positif terhadap Bitcoin sendiri. Salah satunya alasannya apa? Alasannya sendiri adalah perusahaannya Trump sendiri, Trump Media dan Teknologi gitu ya. Mereka juga membeli Bitcoin sangat signifikan gitu ya. Dan saat ini posisi mereka tuh di top 6 ya. Top 6 perusahaan global yang memang mempunyai Bitcoin Treasury gitu ya, dengan 18.000 Bitcoin sebagai holdingsnya. Jadi selama kalau misalnya Bitcoin naik terus ya, dia juga diuntungkan gitu. Nah, kalau kita ngomongin tetap masuk ke dalam topik kita mengenai event-event besar, kita udah ngomong yang pertama. Yang kedua itu apa? Yang kedua pasti teman-teman udah familiar, yaitu adalah FOMC ya. FOMC itu akan dilaksanakan tanggal 31 Juli hari Kamis. Sebenarnya tanggal 30 juga ada FOMC ya, tapi fokusnya tuh sebenarnya di tanggal 31 Juli. Tapi ini dini hari ya, teman-teman, mengenai Fed interest rate decision, suku bunga dari Federal Reserve. Tapi nggak hanya suku bunga juga, yang lebih penting pastinya pidatonya, yaitu jam 1:30 pagi. Kita mau lihat keadaannya bagaimana. Si Jerome Powell apakah bearish, apakah bullish. Nah, itu akan dibicarakan di dalam FOMC.
ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tanya, oh rumornya katanya mau di-cut suku bunga, jawabannya enggak ya teman-teman. Ini pun saya udah sempat jelaskan di dalam live saya yang sebelumnya nih di Crypto Top ini, kalian bisa perhatikan mengenai FOMC, makroekonomi, view saya itu lebih mendalam di live stream ya. Jadi kalian bisa cek aja live streamnya. Saya lagi live stream ya seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah. Jadi teman-teman perhatikan aja gitu ya. Biasanya saya akan share jadwal live stream saya itu di komunitas ya. Jadi pastikan kalian udah join community Mangka Wayan juga, Wayan Crypto Journal di Telegram ataupun Laba Live di Discord. Semua ada di bawah di dalam deskripsi teman-teman. Biar kalian nggak ketinggalan update-update ya. Kalau kita lihat secara suku bunga sendiri, current target rate-nya ya ini di 4,25% sampai 4,5% ya. Jadi overall sebenarnya probabilitas untuk penurunan atau cut suku bunga itu hanya 3% doang. Jadi cukup kecil lah, cukup slim. Tapi ya akan berfokus terhadap pidatonya si Jerome Powell nanti gitu ya, di jam 1:30 pagi waktu Indonesia Barat. Itu yang kedua. Event kedua adalah FOMC teman-teman. Event ketiga apa? Event ketiga sebenarnya ini event pergantian bulan teman-teman, dari Juli ke Agustus. Dan kita tahu di tanggal 1 Agustus itu ada apa? Ada tarif. Ya katanya kan tarif akan mulai berlaku tanggal 1 Agustus ya. Nah, kenapa saya bilang event ini cukup penting? Karena kalau kita lihat apa yang Trump lakukan selama beberapa bulan terakhir gitu ya, tarif ini menjadi senjata negosiasinya si Donald Trump gitu ya. Dan kita mau lihat gitu ya, apakah dia akan extend lagi malah gitu ya, atau memang ini akan mulai diberlakukan tanggal 1 Agustus ya. Ini lebih ke berbagai negara lah selain China, karena ini kan cukup spesial istilahnya ya. Itu event ketiga. Dan event keempat itu tanggal 31 Juli juga. Itu mengenai MicroStrategy ya. Kita tahu MicroStrategy sendiri kalau teman perhatikan di sini kan paling banyak Bitcoin ya, 600.000 Bitcoin, 607.000 Bitcoin gitu. Nah, orang-orang mau lihat gitu kan hasil earnings si MicroStrategy bagaimana nih ya, earningsnya mereka, karena mereka cukup agresif dalam membeli Bitcoinnya mereka gitu. Di tanggal 31 Juli itu akan dalam beberapa hari lagi gitu. Jadi ini akan cukup menarik juga untuk diperhatikan ya. MSTR earnings kalau nggak salah ini buat yang kuartal 2 2025 ya, Q2 2025 terus diperhatikan ya. Nah, itu keempat eventnya harus diperhatikan teman-teman. Tanggalnya sudah saya berikan juga. Dan sekarang kita akan sedikit bahas mengenai technical. Tapi pastinya kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa share teman-teman, dan disclaimer on juga, and do your own research. Nah, kalau kita perhatikan mengenai untuk Bitcoin teman-teman, Bitcoin sebenarnya situasinya masih sama ya. Kita sempat dibahas di live juga. Secara range dia nge-bounce, benar-benar bounce di area ini. Saya sempat call juga bahwa banyak teman-teman bilang, oh apakah ini Bitcoin breakdown dan lain-lain waktu kita live stream teman-teman. Tapi saya bilang ini jangan di short di posisi ini ya, karena ini posisi dimana area yang bisa dia nge-bounce, dan memang bounce-nya ini cukup signifikan. Kemarin sempat turun ya, orang-orang udah takut waspada, ternyata boom naik lagi, bahkan sempat hampir menyentuh angka 120.000 gitu ya. Tapi masih di area range ini, kisaran 120.000 sampai 116.500. Pokoknya Bitcoin ranging aja di area ini, jadi nggak terlalu menarik. Tapi selama Bitcoin berada di area ini teman-teman, apa yang menarik? Yang menarik adalah altcoins gitu ya. Altcoinsnya akan outperform the market di situasi Bitcoinnya seperti ini gitu. Dan makanya kalau kita lihat Ethereum juga mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ya. Tapi nanti saya akan coba bahas Ethereum nanti. Kita coba lihat Bitcoin dulu ya. Kalau untuk Bitcoin potensinya sebenarnya harus diperhatikan itu mungkin. Menurut saya, jika kita bisa ngambil posisi ini 120-121 ini cukup menarik teman-teman ya, untuk naik ke atas ini ya. Tapi posisi sekarang beberapa altcoins itu dalam resistance, jadi saya justru agak sedikit cenderung Bitcoin untuk sedikit melemah gitu ya. Dan kalau kita lihat secara Bitcoin CME gap juga ada gap yang belum terisi. Ya, ini gapnya belum terisi, kemarin sempat turun tapi belum keisi juga nih, kisaran 115.000. Jadi mungkin untuk secara short term masih susah dipredik karena konsolidasinya seperti ini gitu ya. Tapi ya kalian harus hati-hati aja, mungkin ya 117.000 itu possible lah untuk Bitcoin. Lalu lihat aja reaksinya. Sebenarnya kalau menurut saya selama dia di area ini tuh ya technically nggak akan ada reaksi sesuatu yang signifikan lah gitu ya, karena kan dia masih di area ranging. Nah, sebelum kita masuk ke dalam Ethereum juga teman-teman,
Nah, ini kita akan coba bahas Ethereum ya. Saya mau share juga campaign dari BingX juga ya. Karena saat ini kita lagi bagi-bagi hadiah gitu ya. Ini eksklusif campaign dengan BingX, teman-teman. BingX ini adalah cryptocurrency exchange yang top sekali. Saya udah menggunakan ini mungkin selama beberapa 1-2 bulan terakhir lah gitu ya untuk trading. Jadi kalau misalnya kalian yang mencari exchange crypto untuk trading futures, ini one of the top one lah. Mereka bahkan ada AI-nya sendiri. Jadi kalian bisa suruh dia kasih alert kalau misalnya RSI-nya lagi turun banget atau lagi udah overheat gitu ya. Itu bisa dilakukan di dalam BingX gitu ya. Itu mungkin yang sedikit berbeda dengan checks lain karena dia ada AI-nya yang cukup lumayan menarik ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi untuk langsung download BingX. Tapi yang saya mau share itu sebenarnya adalah mengenai campaign dengan BingX, teman-teman. Dimana kita lagi ada PNL Combat dan ini gampang banget ya. Kalau kalian trading futures pasti kalian tahu bahwa kita biasanya share PNL cards gitu ya, pakai percentage. Oh, naik 1000%, naik 200%, seperti itu kan. Kita lagi ada campaign ya dari tanggal 22 Juli sampai 30 Juli. Ini saya extend waktunya. Hadiahnya 3 voucher 50 USDT. Teman-teman ya, ini bisa digunakan untuk kalian buka posisi leverage gitu ya di dalam BingX sendiri. Caranya gimana? Caranya simple. Ya, pastikan kalian udah ada BingX dan daftar melalui link ini, teman-teman. Linknya ada di deskripsi dengan kode yang saya highlight TV8TWY gitu ya. Lalu kalian tinggal kirim screenshot hasil trading kalian ke YN admin gitu ya. Ini admin saya. Jadi nanti untuk diverifikasi gitu ya UID-nya dan juga PNL-nya. Lalu nanti hadiah akan datang ya 1 minggu mendatang gitu ya untuk campaign ini gitu ya. Jadi ya kalau kalian yang trading, apply kalian trading futures ya kalian coba aja gitu ya. Ini untuk dengan BingX, teman-teman ya. Cukup menarik dan ya kalian bisa coba aja langsung dipakai gitu ya. Dan mereka banyak sekali welcome bonus yang kalian bisa dapatkan. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai Ethereum. Ethereum sendiri sebenarnya kita sempat bahas dalam ya di live stream sih, dan ini saya sempat share juga di dalam community. I think ini udah play out banget sebenarnya. Ini pattern yang kita sering lihat gitu ya, accumulation, manipulation, distribution, boom, naik ke atas gitu ya. Dan situasi saat ini bagaimana nih untuk Ethereum? Ethereum sebenarnya lagi di area yang cukup krusial, teman-teman. Kenapa? Karena udah di area 3.900 dan kalau kita tarik garis let's say kayak gini gitu ya. Ethereum saat ini itu tuh berada di benar-benar di garis resistance-nya. Gitu ya, kita bisa dari sini berada di dalam garis resistance-nya. Ini udah 3 kali atau 4 kali ya? 4 kali justru ya. Nah, ini kan 4 kali. 1, 2, 3, 4 dites nggak pernah breakout gitu ya. Dan saya udah lihat juga di posisi order book nih beberapa Ethereum gitu ya. Di area kisah 4000 itu selling pressure cukup tinggi, teman-teman ya. Jadi kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan ya, mungkin dengan Bitcoin konsolidasi apakah Ethereum bisa breakout atau enggak. Kalau misalnya kalian yang masih mau beli Ethereum, ya udah telat nih, ini beli sedikit resistance ya. Tapi kalau kalian mau beli short term ya mungkin harus tunggu di kisaran area 3.600-an lah. 3.600-an ini mungkin menarik untuk mencoba istilahnya dia untuk breakout, mungkin menembus 4.000 ya. Ini untuk Ethereum, ini yang bisa diperhatikan ya, lumayan lah 10%-an. Mungkin nanti taruh aja stop loss di bawah. Ya, tapi ini biasanya saya nanti share lebih dalam di Laba Lab ya, teman-teman. Tapi kalau untuk di Ethereum ini ya kondisinya seperti ini menurut saya. Sebenarnya ini menarik dan ini cukup prime karena beberapa fundamentalnya dan beberapa kalau kita dari sini ya, dari open interest, dari kumulatif ETF flow ini sangat mensupport, teman-teman ya. Dimana nih hampir sama grafiknya, testing area kisaran $4.000 gitu ya, ini menjadi resistance-nya. Tapi kita bisa lihat open interest-nya tuh lagi tinggi ya, tambah $4 miliar. Artinya banyak orang yang lagi melihat Ethereum dan lagi memperhatikan Ethereum, mereka buka posisi. Yes, open interest itu 2 arah. Artinya bisa aja dong open interest-nya turun, marketnya over leverage. Yes, itu bisa, tapi bisa juga ya untuk breakout gitu ya istilahnya. Dan ini ditambah juga dengan Ethereum ETF cumulative flow ya. Kalau kita sempat share, saya bahkan sempat share di YT Shorts juga, teman-teman, dimana orang-orang pada beli Ethereum, institusi pada beli Ethereum gitu ya. Dan ini udah nambah $9 miliar. Makanya buying pressure-nya tuh naik, harganya juga naik ya. Jadi ini long pas-pasan dua-duanya naik lah gitu ya. Jadi akan cukup prime untuk Ethereum jika bisa mengalami breakout ya. Jadi overall ini aja, teman-teman, untuk review sedikit mengenai situasi market saat ini ya, dimana akan ada 4 event yang saya udah share juga tadi di setiap videonya. Jadi semoga membantu kalian bisa mempersiapkan diri juga, teman-teman, di minggu ini, karena ini akan menjadi minggu yang cukup besar juga. Jadi stay tune, mungkin saya akan coba live juga, teman-teman ya.
itu aja sih untuk di video kali ini. Dan kalau kalian tertarik untuk menggunakan BingX juga langsung cek aja teman-teman di kolom deskripsi, ada welcome bonusnya plus lakukan campaign-nya juga biar kalian bisa dapetin voucher for free juga. Hanya kasih screenshot aja gitu ya. Itu aja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di next video. Thank you all semua for watching dan ya, bye bye.